Ini awalnya dulu saya memang pertama itu tinggal di rumah sama mertua. Awalnya. Tapi antum pasti paham, pasti ada sekat. Iya, ya antum enggak bisa berikan kebebasan. Iya, enggak bisa bebas. Tadinya bisa kita tambah satu kali, enggak bisa kita tambah satu piring, Ki. Malu-malu, Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di channel Kolaka Muslim Center. Dan masih bersama saya Rafli dan Sakir. di majelis Matba Coffee. Ya. Malam ini antum tahu kenapa banyak kursi? Kayaknya mau ada pesta kayaknya. Ya, kita nggak jauh-jauh bahas masalah pesta. Ya, pesta selalunya berhubungan dengan pernikahan. Banyak orang dan pernikahan. Ya. Nah, malam ini kita akan bahas sesuatu yang lebih agak berat mungkin. Nggak, lebih horor kayaknya. Dan malam ini kita akan kehadiran keluarga baru dari Majelis Matba Coffee. 1, 2, action. Ya, alhamdulillah. Inilah dia keluarga baru kami, para jomblo dan Anda juga ada satu orang yang sudah menikah. Jomblo kak saya. Oh iya, siap. Menambah apa tuh? Saya sebagai penengah ya para jomblo. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kami punya keluarga baru ini, masya Allah, pemuda-pemuda soleh semua. Insya Allah, amin. Insya Allah. Bukan pemuda-pemuda buaya darat. Iya, bukan. Bukan juga anu GGS. Ya. Apa itu guys? Ganteng-ganteng security bukan. Oke, yang pertama ada saudara Mursadat Pratama. Ya, beliau adalah sastrawan. Sastrawan apa? Ya, pakar apa di pakar hukum. Pakar bukan juga. Antum pakar apa sebenarnya? Pakar sajak, Pakar makan tanaman. Pakar modus. Ya. Kemudian yang kedua ada Akhi Khabib Nurmagomedov. Insyaallah. The Eagle Nurmagomedov. Aditya Pratama alias Angga. Iya. Beliau Kori Kolaka. Oke, dan keluarga baru kita juga yaitu Profesor Erwin Prayudi. Jangan masuk itu Profesor. Oke, akhir-akhir ini kita lagi dihebohkan sama berita tentang menikah di masa pandemi yang poligami itu toh. Burung panah juga. Nah, masalah ada lagi ini masalah poligami sama pandemi ini. Ya. Nah, kita kan tidak jauh-jauh dari masalah pernikahan, masalah atas semua kayaknya ini, Malam ini kita coba-coba tanya semua ini para jomblo-jomblo ya, tentang soal pernikahan ya, karena banyak sekarang ini teman-teman pemuda-pemuda hijrah yang fokusnya masalah pernikahan, galau di masalah pernikahan. Ya. Terus dibahas. Ya. Habis hijrah menikah lagi, Habis hijrah menikah hilang. Sadar bilang gua Ya. Paket memang. Jangan strategi gitu. Ya, oke. Saya punya pertanyaan, ada beberapa pertanyaan ini buat antum semua. Ya, oke. Pertanyaan yang pertama itu sebenarnya apa yang mendorong kita ini anak-anak muda berpikir untuk saya mau menikah muda? Nah, saya mulai dulu dari Aisyah dulu. Sebagai rekan saya yang setia. Ya. Menurut saya apa tadi? Apa yang mendorong garing antum berpikir untuk menikah muda? Antum pernah berpikir setelah kuliah atau antum pernah muda atau antum pernah sih habis kuliah langsung apa? Terus akhir mau nikah bukan nikah muda aja. Nikah tua di. apa yang mendorong kita untuk menikah gitu Ya, atau untuk jadi usia muda. Menikah adalah ibadah. Asik. Ya. Asik sekali. Dan ibadah terpanjang sepanjang masa adalah menikah. Menikah, iya. Yang mendorong sebenarnya
apalagi di situasi sekarang ini fitnah Iya. apa segala macam. Terus kadang kita juga ingin mau menjaga pandangan tapi sulit. Hanya tahap Iya, kita ingin menikah cuman apa namanya? Ada saja kendala-kendalanya baik itu unsur formil maupun material. Terkadang apa itu belum apa? Iya, apa itu? Formil. Kayaknya kita ini Apa kena nih? Fosil kalau apa formilnya kan? mungkin ilmu, kesiapan ilmu, Ya, ya. mental, material mungkin. Ya kan biasa kita kawin ini untuk senang-senang saja. Iya. Kalau kawin kayak ini enak Mika. Ya, Iya, enak. Tapi Bisa enak-enak toh. kendalanya selalu itu dua. Enak. Kadang ada yang sudah terpenuhi materialnya, Heeh. formilnya mereka maksudnya ada yang berduit sudah siap ini sudah keluar juga izinnya dari orang tuanya maksudnya Iya, silahkan menikah Mina. Cuman Iya. mungkin Ada orang seperti itu. iya formilnya dia bilang tunggu dulu deh sebelum siap sama si takut sama si apa segala macam gini. Kemudian ada juga yang sudah siap nih materialnya maksudnya saya siap sekali membimbing Iya, ini. iya. Saya mau sekali nih maksudnya saya bisa nih. Saya sudah tahu nih juga pikir-pikir pernikahan apa segala macam Iya, iya, tapi sudah belajar. terkendala di material begitu. Nah, Masa biaya. Antum di posisi mana ini sekarang? kalau saya mungkin sisa 1 muta di rumah. kadang juga saya berpikir saya bilang kapan saya ini sebenarnya nih maksudnya apalagi di usiaku yang sekarang ini baru mau jalan 25. Kadang kita juga sudah ngomong sama orang tua, cuman orang tua juga bilang Masih muda. jangan dulu nak, masih terlalu muda. Itu Jangan dulu nak, kesian. Maksudnya kau ini anak laki-lakiku, Iya, sama iya. si ingin kau di rumah dan sama si mau lihat kau di rumah. Jadi terkadang kita juga ingin, maksudnya kita juga ini didorong. Saya bilang, wah kayaknya saya sekarang saya kerja apa segala macam. Ketika saya pulang dari kerja, saya berpikir bilang, kayaknya saya butuh nih diurus. Maksudnya ada keresahan-keresahan yang memang kita, apalagi kita laki-laki, maksudnya tidak ada laki-laki yang bisa urus dirinya sendiri, mustahil, maksudnya tidak ada. iya. Tapi terkadang kalau orang tua yang larang kita terkadang toh bilang jangan dulu menikah. Iya. Terkadang untuk dia punya alasan. Iya. Karena orang tua itu orang yang terdekat sama kita, satu rumah sama kita. Yang paling istilahnya yang paling paham sama kita pasti lah. ya, paling paham sama kita. Pasti itu orang tua tuh ada feeling kuatnya tuh. betul, Apalagi anak-anaknya, kayak anak kandungnya pasti bilang, "Oh, ini anakku siap menikah atau tidak." Dia tuh tahu bilang, "Oh, ini anakku sudah bisa memimpin." Berarti secara tidak langsung salah satu faktor kita bisa sudah siap menikah itu salah satunya Orang tua. ada setujunya orang tua. Orang tua. Iya. Itu Kenapa penting setujunya sekali. orang tua? Karena orang tua paling dekat sama kita, Iya. dia tahu apa yang kita lakukan, Iya. seberapa matang kita. Iya. Yang sampai dia bilang, "Kau mau kok nikahin Domingul saya sama saya." Iya, kayak sama saya kau begitu. minta. Jadi dari sini kita lihat bahwasanya sakit ini kendalanya di orang tua. Iya, orang tuanya. Persetujuan orang tua, tapi Iya, betul. dari segi keinginan sudah ada. Oh, Jangan. jangan. Tapi Keinginan sakit. sudah ada. Kan biasa ada orang Iya. ada inisiatif nih bos, saya masih muda kak, belum terlalu ambil kayaknya. Tapi antum sudah ada niat. Tapi ini tuh kan coba. ada pandangan orang-orang tuh bilang, kenapa itu orang kalau pas hijrah bawahnya semua kawin saja. Seakan-akan hijrah langsung kawin. Karena Jadi begitu. dokter, Karena jadi apa menurutku Iya, saya ini apa pandangannya orang-orang Iya. awam tuh bilang, kenapa ini anakku semenjak hijrah langsung minta kawin. Itu Apa bukan ini? Apa diajar? Oke, Apa diajar ini? untuk pertanyaannya ini coba kasih dulu. Bukan pandangan Pak Prof. itu tujuan. coba kasih dulu. Pak Prof, bagaimana ini Pak Prof? Kayaknya Jadi sekarang kayak yang stigma berpengalaman bisa menjawab itu. Ya, kayaknya itu pengaruh memang karena dia pahami ilmunya bahwa untuk menjaga diri ini supaya tidak terjerumus ke maksiat. Ya. Nah, salah satu cara yang paling bagus itu menikah. Maka biasa memang orang kaget kenapa Iya, maksudnya mau menikah nih. Tapi kalau diilmui ternyata ini jalan terbaiknya. ini menjalani ninja untuk menghindari resiko bermaksiat. Oh, Nah, ini mungkin begini. ini Tadi sebelum dia hijrah kan orang yang suka pacaran. Iya. Mungkin dia tidak bisa tahan dirinya pada saat itu. Akhirnya bagaimana supaya Sebenarnya hanya untuk dikonsep saja bagaimana caranya disampaikan sama keluarga. Oh iya. Daripada saya pacaran bawa lariananya orang, kemudian minta mahar sedikit, ya ini ya cara sedikit cara. tapi ngopen bi. tapi kadang ada juga orang yang bilang, oh ini belum juga ilmunya mempelajari masalah rumah tangga, belum juga mempelajari masalah ini tahu sudah mau buru-buru menikah. Coba kita kasih dulu kan. Kita kasih Coba dulu. yang sudah menikah. Yang sudah menikah.
antum dulu waktu menikah ada maksudnya antum merasa bahwasanya saya sudah paham ini masalah pernikahan atau bagaimana? Udah nekat juga. Jujur saja, saya mulai dari mau menikah sampai Proses mencari ya dulu, mencari. Mungkin masih sedikit ilmu dalam pernikahanku. Ah. Tapi seiringnya waktu itu akan terbiasa. Ya, Iya. ya, Iya. ya, Iya. ya, Iya. ya, Iya. ya, Iya. Pastinya Pasti sambil menyelam minum air gitu tuh Iya. sambil bernikah belajar menjadi situ dari salah-salahnya di situ. Iya. Begitu, Mi. Istilahnya Kita akan nggak harus kita langsung pintar fakih pikir baru Ya. bisa menikah. Nggak harus sih begitu. Nah, kalau Minimal begitu- kita tahu aja dasar-dasarnya begitu nih. kalau mindsetnya terus berpikir maksudnya harus pikir saya punya ilmu. Akan lama kita menikah akan rasa makin ada rasa takut. Pasti jalan aja terus. Dan itu pasti menikah akan menambah juga kedewasaan tak. Nah, itu, Iya, itu. pasti. Dan menikah itu ya memang enak-enak. banyak enak maksudnya. Iya, maksudnya banyak apa? enaknya lah Hal-hal daripada hal-hal yang tadinya Iya. bukan ibadah jadi Iya, ibadah. jadi ibadah. Ya, yang Tadinya kita menatap wanita yang bukan mahram tak dosa. Betul. Iya. Tapi ketika kita pandang istri tak halal minta maaf, iya Allah, pahala. Pegang tangannya pahala. Manyamang orang bisa bilang. Orang bisa bilang manyamang. Oke. Ya. Itu pertanyaan pertama. Iya. Oke. Nah, pertanyaan kedua, nah, kan kadang kendalanya kita toh untuk menikah anak muda, Ya. kendala biaya. Ah, Kendala biaya paling sering kita dapat. Ijma itu. Selalunya itu. sama biaya. Karena Nggak ada khilaf. butuh persiapan besar. Nah, makanya sampai keluar statement fokus kerja dulu, Iya. atau baru menikah. Nah, tapi ada juga riwayat mengatakannya dengan menikah rezekimu itu bakal ada, dibuka ya, dijanji dengan dibukakan rezeki. Maksudnya jadi di sini ada dua pertanyaan, apakah kita fokus kerja dulu baru menikah atau Ada kita modal dulu kata bagaimana? atau kita menikah dengan niat bahwasanya saya dengan menikah bahwasanya rezeki saya bakal insya Allah bakal mungkin kerja aku lebih semangat, mungkin kerja aku lebih ini. Karena kita ndak anu juga misalnya kan kalau menikah pasti ditanya gitu berapa mi anu. coba dari Ian dulu. Ian dulu jawab. Maksudnya ndak harus ada pekerjaan tetap, yang penting ada penghasilan tetap. yang penting mau kerja. Ya, yang penting mau kerja, ada usaha kita coba untuk cari cari kumpul-kumpul untuk ke situ nantinya toh. Karena pasti kan butuh biaya juga toh. Orang memang karena kita lihat saja pernikahan siapa kita contoh para sahabat kita dulu, walaupun disuruh cari ada ke cincin besi kalau enggak ada. Ada mahar, ini ada mahar yang bisa kita. Karena mungkin kita langsung saja tuh modal nekat enggak. Dasar nekat, dasar mahar jadi nekat jadi mahar. Tapi kalau Coba antum sama tanggapi masalah Tapi ini. kalau saya pribadi ya mungkin teman-teman sudah tahu jalan cerita menikah saya. Iya. Ya. Iya. Saya dulu jujur saja teman-teman ya. Itu ekspresi saya. Ya, mengingat perjalanan tuh. Betul. Ini enggak cerita bohong ini. Iya. Dulu waktu saya mau menikah, enggak ada betul sampai pun saya pegang uang, enggak ada. Ya. Betul. Tidak ada. Hanya karena keseriusan saya dan berdoa. Tapi jangan ikuti ini. Jangan ikuti ini. Bagaimana caranya? Modal nekat. Ya. Dulu saya Tapi berhasil. berhasil. Jangan diikuti. Nah, tapi jangan ikuti. Karena Bahaya. Jangan sampai Beda kisahnya. Iya. Beda kisahnya. Termasuk orang yang tidak ditolong. Iya. Kan itu termasuk orang yang ditolong. Tuh. Ini dari awal saya cerita tuh bagaimana ini? Jangan dari awal kayaknya. Bisa langsung Jadi Nah, tadi kan pertanyaan itu antara fokus kerja dulu atau menikah dulu atau Iya. masalah itu. Ini kan dari pengalaman loh. Kalau saya pribadi kerja dulu lah. Ya minimal sih bilang Minimal adalah itu pendapatan, toh. kerja dulu karena kita ini mau kasih makan anaknya orang. Itu ada pasti kata-kata orang tuh mau kasih makan batu anaknya orang. Nah, ini perempuan banyak sekali anunya. Iya. Perlengkapannya. Perlengkapannya, Ih, bedanya. banyak sekali betulan. Namanya betul di Banyak sekali betul. Bedanya baru mau lihat mau istrimu cantik baru mau pegang beda. Itu laki-laki banyak maunya. Contohnya lah. kayaknya aneh nih Pak. Lu curhatan Iya, dan itu juga kalau itu juga motivasi bagi kita untuk kerja. Karena makin banyak kebutuhan wanita, makin kerja. Contohnya saja
saja kita beli. Belum Betul. nanti kalau lagi ada anak. Belum lagi anak Pampers. Belum pasti belum lagi rumah, tapi Tapi kalau yakin lagi. gini itu saya bilang semakin kita ungkit-ungkit itu sebenarnya sudah langsung kita kayak semakin pesimis. Semakin down. Iya, Takut, toh? toh? Takut. Contoh saya gaji kita saya berapa juta pakai Iya, hidup ada- hari-hari ada- saja ada- biasa. Kadang terjepit kita, kadang apa lagi ada 200.000 situ pinjam dulu. Kadang kita terjepitnya seperti itu. iya, Kita sudah- mau tambah lagi, mau biaya lagi nanya orang. Yang 300.000 sudah kasih kembali. Tapi masya Allah tuh pernikahan itu akan menemukan itu jalan pintu rezeki. Wallahi ya, wallahi. Dulu saya, antum tahu, saya lu ke rumah sakit saya pekerjaanku. Ya, betul. Setelah menikah dibukakan itu pintu rezeki. Yakin itu. Antum ini kita ini kajian. Harus tauhid baca surat An-Nur ayat 32. Masya Allah. Pasca itu. Oke, sekarang kan mungkin Apa bacanya? Ada situ. dengan modal keyakinan tadi itu bahwasanya meskipun penghasilan masih ya mungkin kita bilang belum cukup ini ya, Ya, belum cukup ini. Atau kita dengan model bahwasanya atau sepinjam saya dulu deh untuk menikah. Nah, dengan keyakinan bahwasanya nanti setelah menikah mungkin ada jalan-jalan untuk bisa melunasi utang-utang ini. Biasa begitu. Iya. Nah, biasa begitu toh. Tapi kalau Cuma jadi masalah begini. Biasanya itu orang tuanya si perempuan ini kan selalu menanya apa kerjanya itu calon. Iya, Pak. Nah, biasa gitu. Adalah pekerjaan yang bisa enak disebut begitu. Kan coba apa kerja tadi PNS, PNS jadi situ. Enak masuknya begitu. Kalau apa kerja YouTuber, Om. Udah ngapa itu? Sana pintu keluar tapi kan gitu. Minimal adalah yang enak kita sampaikan begitu. Tapi alhamdulillah saya sedapat mertua yang paham. Yang paham. Beda itu orang yang awam dan orang yang paham. sepertinya salah satu indikasi memilih calon istri, Ya. calon Orang mertua yang juga. paham. Bahkan saya waktu menikah. Dan tanya masalah pekerjaan. Iya. Bilang apa pekerjaanmu? Ini jujur ya, ini Jujur ya, saya jujur ini toh. Bilang apa pekerjaan nak toh? Bilang saya ini orang rumah sakit. Dia tanya Kak, PNS atau tidak? Toh? Dia bilang begitu PNS atau tidak? Dia bilang mertua aku, saya bilang bukan jika sampai PNS, Honor ji. Ya coba PNS atau laki. Bayangkan itu. Iya, ini tahu kenapa bisa mertua begitu toh? Masya Allah. Satu laki bilang Terbalik, dan dia tanya Kak berapa? Ada data. Pokoknya ditanya bilang berapa kesiapan tak? Berapa sanggupan tak? 25. Itu mau saja. Saya menikah itu 25 juta ji. Berarti betul-betul dimudahkan. Iya betul-betul dimudahkan. Selama kita Kira-kira bisa turun ke 25. ini poinnya. Selama kita mengikuti jalannya Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan pintu masalah, pintu anunya, pintu setiap masalahnya. Yakin itu. Antum harus keras tauhidnya antum. Harus bertawakal begitu. Bertawakal ki, Tapi insyaallah. ikhtiar juga dulu. Ikhtiar juga yang terutama. Tanpa usaha dan tanpa doa dan usaha itu sama ji bohong nol besar. Biasanya begini, Ya, kalau oke. ditanya antara menikah dulu atau kerja Atau dulu, S3. ibarat mana duluan, telur atau ayam? Masalahnya setiap orang punya masalah berbeda-beda. Ya, betul, Nah, kembali kepada orangnya. Sama ini, yang mana duluan, ayam atau telur? Ini kan biasanya kita kan menikah tergantung dari kepepet atau tidak. Iya. Bahaya itu kalau menikah maksudnya Ada yang mengatakan gitu biasanya. Antum ini statusnya sudah wajib nih. Karena antum sudah tidak bisa menahan diri dari krisis nih begitu. krisis. Kalau Ultraman itu kedip-kedip gitu ya. Panik nih masalahnya itu panik nih. Kalau antum Tapi biasa saya- Ultraman kalau kedip-kedipnya itu semakin kuat. Ada. Berarti semakin semangat cari uang gitu loh sekarang ngomongin nikah. Gini, sekarang satu pertanyaan dari Sakir dulu. Antum saat ini posisinya apa? Antum lebih cenderung untuk mungkin saya mau fokus ke mengembangkan usaha dulu atau Mau menikah. saya kayaknya juga harus cari calon-calon juga Saya- atau imbang gitu bagaimana? Kan beda itu biasa doang. Saya mau dulu deh, fokus Nikah ini dulu, bisnisku dulu deh. Iya. Saya mau kembangkan dulu ini. Adapun pernikahan mungkin itu bukan status bilang antum terlalu tidak bisa menahan diri sekali begitu. Oh iya, apa? Manhaj Imam Nawawi. Iya Ini dulu. betul. Kalau saya masuk Nanti kalau ingat baru kawin. sebenarnya kalau saya pribadi saya Ultraman sekarang berada nih di tadi. fase yang apa maksudnya Pas peralihan, bukan kalau jalan di tempat tidak juga maksudnya mungkin tempat tinggal begitu kalau saya. nah.
Kecuali memang si perempuan mau menyediakan tempat tinggal. Setelah menikah, di mana saya harus di mana harus tinggal begitu. Apalagi kita kan biasa orang Bugis, ada dibilang jangko mau pakai siri-siri. Toh orang tua tak masih membawa itu. Kalau saya sebenarnya itu di posisiku, saya terserah aja sama tinggal di mana. Tapi ya kita tahu mila orang tua, mungkin bagi orang tua laki-laki mungkin menganggap kalau ketika anaknya udah menikah terus udah masih tinggal di rumah, dia menganggap itu adalah sebuah aib atau bagaimana toh. Iya. Kalau maksudnya kayak Angga tadi kan klik begitu, maksudnya dapat kliknya yang ketika di posisinya begitu, mertuanya berpikiran maksudnya senada lah begitu toh. Kadang maksudnya kita juga, kalau saya sebenarnya apalagi sekarang fitnah apa segala macam tuh, karena saya pikir siapa sih yang bisa tahan masalahnya tuh, apalagi fitnah kan Nabi fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Terus media apa, kadang kita buka Instagram sekarang apa, lingkungan kita itu apa, fasilitasi itu. Iya begitu, betul. Jadi bagaimana? Tingkat keinginan itu 80%. Tingkat keinginan itu Kalau saya baca nih Ultraman tadi. tingkat keinginan sebenarnya 80%. 80%. Tapi karena mungkin saya belum bisa sampai di titik itu, saya kasih turun 30%. Bisa diambil. Kesibukanku saya alihkan di dialihkan di situ. Iya, di kesibukanku. Adapun memang saya resah di ini, tapi Antum bisa mengimbangi perusahaan itu dengan melakukan kegiatan lain. Iya, betul. Apalagi juga mungkin orang tua berpikir bilang, jangan dulu nak, masih terlalu muda kok apa segala macam. Tapi orang tua ndak mengerti maksudnya apa yang kita rasakan. Di luar bagaimana? Sekarang tuh bilang, sekarang mama, ngeri. Saya bilang bisa diungkapkan lewat lihat WA, lihat amplop, iya, sudah bergejolak. Iya. Kamar yang menjadi saksi. Iya. Antum di posisi mana antum? Tingkat keberapa ini? Level bos 110 antara mana? Antara menikah atau kerja? Iya. PS2. Antum lebih kayaknya saya lebih utamakan dulu ini karirku ketimbang saya harus berkeluarga dulu atau bagaimana? Kayak sedikit banyaknya sama kisah karena saya kan sekarang lagi studi. Nah, di studi itu sebenarnya nyata di kuliah. Ya kuliah. Studi. Jelas kan studi. Karena ada TK studi juga. Ya kuliah. Kalau saya to the point 50-50. Kenapa 50-50? Karena agak sulit untuk kita nikah sambil kuliah. Walaupun mungkin banyak pengalaman ustadz, teman-teman yang maksudnya ada yang kuliah juga sambil nikah juga. Ada sama tadi maksudnya setiap orang berbeda permasalahannya. Yang dia mungkin ada orang berpikir kayak Sakir bahwa sama sebenarnya saya. Kalau saya menikah nanti di mana saya tinggal di? Oh itu. Ya itu yang paling yang paling dramatis sekali dalam hidup kita tuh. Oke. Angga. Bagaimana respon tentang teman-teman bosannya? Yang dikhawatirkan ini menikah itu masalah tempat tinggal. Tapi alhamdulillah saya selama saya menikah, saya belum pernah kapusi masalah tempat tinggal. Karena pas kamu menikah langsung alhamdulillah langsung ada tempat tinggal. Awalnya memang itu ini keluh kesahnya ini. Ini awalnya dulu saya memang pertama itu tinggal di rumah sama mertua. Awalnya. Tapi antum pasti paham, pasti ada sekat. Iya, antum enggak bisa pikir bebas. Iya, enggak bisa bebas. Tadinya bisa kita tambah satu kali, enggak bisa kita tambah satu piring, Ki. Malu-malu, Ki. Ini contoh kecil ini batasan. Makanya untuk cepat menikah sepeda pikiran. Iya. Maksudnya itu kalau ada batasan seperti rumah mertua, ada batasan. Muki bergerak begini nggak bisa Ki, takut Ki, terbatas ruang gerak. Iya, terbatas ruang gerak. Antum mau makan tambah lagi, enggak enak Ki. Maksudnya enggak enak Ki, mau tambah lagi kan. Volume dikecilkan. Iya, dia volume dikecilkan. Nah, sementara saya ini orang Bugis, saya keras suara. Tuh, begitu. Kalau marah. Kalau lagi ada masalah. Iya, kalau ada masalah mungkin marah-marah sama istri. Harus kecilkan volume. Kan kok marah? Enggak marah Tika. Enggak marah Tika, padahal kita ini marah Ki sebenarnya. Biasa Ki marah sama istri, bisa Ki marah. Yang Ki marah. Pelan-pelan surata. Tapi alhamdulillah setelah itu Allah berikan jalan. Dipanggillah saya jadi jadi imam lah toh. Dan ada seluruh rumah perumahan imam. Saya tinggal di situ. Jadi salah satu itu salah satunya menikah, rezekinya orang menikah. Insyaallah. Bentuk cash maksudnya kalau dibilang dari awal antum misalnya tadi dimudahkan untuk
urus pernikahan apa Iya, segala macam. dimulai dari Padahal awal. pekerjaannya Iya, udah benar. dibahas dikasih di rumah. Iya. Berarti secara tidak langsung ini pemahaman yang mau dibangun. Iya, mindset. Mindset. Mindset Ah, pola itu. pikir. Dari diri kita sendiri, dari calonnya, dari sama keluarga kedua belah pihak. Iya, betul. Maka Itu yang saya lihat tadi itu apa? Itu peta-petanya. Karena Iya. terkadang kita kita sudah belajar apa segala macam. Iya, sudah belajar. Tapi kita lupa dakwai orang tua tak. hmm, Sudah mungkin belajar berapa tahun kajian toh, tiba-tiba langsung kita kasih tahu mata, "Mak, mau kah kawin? Mau kan nikah sama ini? Ini begini nanti dia tuh pakai jilbab apa jilbab." Kaget mama tak. Gimana? Anak aku tiba-tiba kawin langsung begini kriterianya tuh. Iya, betul. Padahal karena belum kita sampaikan kepada orang tua, tak. Pasti kaget pasti kaget seperti itu. cocok yang saudara katakan. Iya, iya. Cocok yang saudara katakan. Nah, Iya, itu harus kita lihat perempuannya. Tapi biasa tuh orang tua biasa menolak. Iya. Contoh pertanyaan. Ma ini perempuan saya kawin Iya, bercadar. iya, Kenapa bercadar? Ninja itu. Dia lagi Iya, ninja itu. Babak, tapi alhamdulillah saya nih orang tua aku paham. Karena dulu saya waktu kecil mondok Tom ini sering menilai orang bercadar. Berarti dari semua pembicaraan tadi saya lihat ini lebih banyak ke kendala keluarga. Iya. Maksudnya pemahaman dari nah, kita sudah paham masalah ini, tapi Keluarga kendalanya kita memahamkan ke keluarga itu yang belum bisa kita Nah, dan ada poinku satu inti nih. ya. Satu inti poin satu Ini inti. penting sekali nih guys. Dengar ki baik.